Pemirsa, langkah politik PDI Perjuangan usai Pilpres masih menjadi tanda tanya besar. PDIP disebut baru akan mengambil posisi koalisi atau oposisi pada akhir gelaran Rakernas 5 pada pekan ini. Benarkah? Dan lantas bakal berada di mana Partai Banteng Moncong Putih 5 tahun mendatang? Prabowo Subianto telah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden terpilih 5 tahun mendatang. Pun Koalisi Indonesia Maju yang menyokong pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah bersiap menanti siapa saja kadernya yang bakal duduk di pemerintahan. Namun PDI Perjuangan masih nampak adem ayem saja. Partai Banteng Moncong Putih itu seolah masih enggan membeberkan sikap politiknya 5 tahun ke depan. Pekan ini menggelar Rakernas ke-5, PDIP disebut akan mengumumkan akan memilih menjadi koalisi Prabowo Gibran atau mengambil jarak sebagai oposisi. Acara tunggal pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Megawati Soekarno Putri mensikapi berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kemudian kami melakukan evaluasi, melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan pilkada serentak, dan juga sekaligus membahas sikap politik partai. Yaitu suara-suara yang harus didengar oleh PDI Perjuangan. Meskipun di dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah oposisi, berada di dalam pemerintahan maupun berada di luar, dan kedua-duanya merupakan suatu sikap yang terhormat selama didedikasikan bagi rakyat, bangsa, dan negara. Jika ditarik ke belakang, hubungan Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memang terbilang mesra. Keduanya bahkan pernah berduet dalam kontestasi Pilpres. Dan tak sekali dua kali usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo menyebut ingin merangkul semua pihak meski menghormati bila ada yang memilih untuk menjadi oposisi. Ya, saya kira tiap partai politik harus nyaman dengan pilihannya, ya. Jadi kita akan menghormati, ya kan. Saya juga terus terang aja sesungguhnya banyak kawan di PDIP, dan PDIP juga banyak kader-kader yang hebat, yang baik, ya kan. Maksud saya adalah biarlah setiap partai politik, setiap kelompok mengikuti hatinya mereka masing-masing. Kalau mereka umpamanya tidak berkenan untuk bergabung, tidak ada masalah, silakan. Tapi kita bisa tetap bersahabat, kita bisa tetap kerjasama, ya. Anda kritisi saya, tidak ada masalah, ya kan. Bahkan terima kasih, kita sebagai pemimpin kalau dikritisi kita harus terima kasih. Oposisi menurut saya bukannya tidak bagus. Oposisi kan justru menurut saya perlu untuk tadi check and balance, ya. Jadi nggak ada masalah oposisi. Dalam arti asal oposisi itu setia kepada bangsa dan negara. Makanya kalau di beberapa negara disebut the loyal opposition, ya kan. Dia akan mengawasi pemerintah, dia akan mengkritisi pemerintah yang berkuasa, dia akan ingatkan, dia kasih, tapi tidak dalam arti destruktif atau negatif. Ya, ini memang inilah dibutuhkan kedewasaan dalam bernegara, kedewasaan dalam berpolitik, ya kan. Nah, ini yang kita harus. Jadi tidak berarti kerjasama itu harus semuanya dalam pemerintahan, tidak. Lantas bakal kemana Partai Banteng Moncong Putih 5 tahun mendatang? Tim TV One mengabarkan.